Pada presentasi kali ini saya kebagian menjelaskan slide pendidikan dan slide kesimpulan. Di slide kesimpulan nanti saya kebagian di nomor 3 dan 4. Yang pertama ini saya akan menjelaskan dulu pada slide pendidikan. Apa itu pendidikan? Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi pada peserta didik, baik potensi fisik, potensi cipta, potensi rasa, maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya sebagai individu dan masyarakat. Pada pada dasarnya atau dasar pendidikan adalah cita-cita kemanusiaan yang universal. Pendidikan bertujuan menyiapkan pribadi dalam keseimbangan, kesatuan, organis, harmonis, dinamis, guna menciptakan tujuan hidup kemanusiaan, yang tentu dalam menjalankan kelanjutan pendidikan tersebut harus ada alat sebagai pegangan, yang salah satunya adalah adanya kurikulum. Individu dan masyarakat. A. Individu. Individu merupakan bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Umpama, keluarga sebagai kelompok sosial yang terkecil terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak. B. Masyarakat. Banyak para ahli telah memberikan pengertian tentang masyarakat, seperti Smith, Settonly, dan Source. Mendefinisikan masyarakat sebagai suatu kelompok individu-individu yang terorganisasi serta berpikir tentang diri mereka sendiri sebagai suatu kelompok yang berbeda. Hubungan individu dan masyarakat. A. Hubungan individu dan masyarakat secara umum. Hubungan antara individu dan masyarakat telah banyak disoroti oleh para ahli, baik para filsuf maupun para ilmuwan sosial. B. Hubungan individu dan masyarakat Indonesia. Hubungan individu dan masyarakat itu dapat ditinjau dari segi masyarakat saja atau totalisme, ditinjau dari segi individu saja atau individualisme, dan ditinjau dari segi interaksi individu dan masyarakat. Fungsi pendidikan dalam masyarakat. Yang pertama, fungsi sosialis. Yang kedua, fungsi kontrol sosial. Yang ketiga, fungsi pelestarian budaya masyarakat. Yang keempat, fungsi seleksi, latihan, dan pengembangan tenaga kerja. Yang kelima, fungsi pendidikan dan perubahan sosial. Dan yang keenam, fungsi sekolah dalam masyarakat. Selanjutnya, fungsi pendidikan bagi individu. Yang pertama, sebagai sarana untuk mengembangkan potensi yang dibawa sejak lahir. Yang kedua, sebagai sarana untuk mengubah perilaku. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mengembangkan fisik, mental, dan spiritual seseorang. Yang keempat, sebagai sarana untuk mempersiapkan masa depan. Yang kelima, sebagai sarana untuk mengembangkan kepribadian. Dan yang keenam, membantu seseorang dalam menyesuaikan diri. Peranan pendidikan dalam masyarakat. Sebagian besar masyarakat modern memandang lembaga-lembaga pendidikan sebagai peran kunci untuk mencapai tujuan sosial pemerintah dan orang tua yang telah bersama-sama menyediakan anggaran pendidikan untuk kemajuan sosial dan pemersatu bangsa. Untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional yang berupa nilai-nilai luhur yang harus dilestarikan, seperti rasa hormat kepada orang tua, kepada pemimpin, kewajiban untuk mematuhi hukum-hukum dan norma-norma yang berlaku, jiwa patriotisme, dan sebagainya. Kesimpulan, bagi masyarakat, hakikat pendidikan sangat diperlukan untuk kelangsungan dan proses kemajuan hidupnya. Agar masyarakat itu dapat melanjutkan eksistensinya, maka kepada anggota mudanya harus diterapkan nilai-nilai pengetahuan, keterampilan, dan tata perilaku
lainnya yang diharapkan dimiliki setiap anggota. Pada kesimpulan nomor 3, setiap masyarakat berupaya meneruskan kebudayaannya dengan proses adaptasi tertentu sesuai corak masing-masing periode zaman kepada generasi muda melalui pendidikan, secara khusus melalui interaksi sosial. Lalu yang keempat, kesimpulan nomor terakhir, dalam proses pendidikan pula, perubahan peranan guru mempunyai arti yang sangat penting sekali. Anak-anak yang dipersiapkan untuk memasuki tanggung jawab dan orang dewasa membutuhkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang jauh berbeda dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh orang tuanya.